Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariza di channel Kalmla Sport, pusat senapan angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulur pediler, kali ini videonya agak berbeda. Jadi Kalmla Sport akan ngasih tips buat dulur pediler cara memilih senapan angin yang irit dan juga dapat memiliki jumlah tembakan yang banyak. Simak terus videonya. Nah, mungkin dulu pediler bingung pengen punya senapan PCP yang awet dan irit dan punya tembakan yang banyak. Apakah dulu pediler harus milih senapan laras yang panjang? Atau apakah menggunakan senapan PCP dengan tabung OD27 seperti ini? Tabung OD28? Tabung OD32? Atau tabung OD38 seperti ini? Atau mungkin menggunakan tabung model bocap 500cc seperti ini? Atau bocap dengan kapasitas 460 cc. Nah, dengan jenis model senapan PCP yang banyak tadi, dulur pediler mungkin bingung cari senapan PCP yang bisa buat tembakan irit dan awet dan jumlah tembakannya banyak. Sebelum itu, dulur pediler harus ngerti perbedaan antara kapasitas angin dan juga tekanan angin. Oke, mari kita simak videonya. Oke, mari kita belajar bersama Kalmla Sport. Perlu kita ketahui di sini kapasitas angin dan tekanan angin merupakan hal yang beda ya. Kapasitas angin memiliki satuan cc atau kubik sentimeter. Sedangkan tekanan angin memiliki satuan PSI atau pound per square inch. Kita misalkan di sini ada sebuah senapan PCP dengan bocap 500 cc. Dengan spesifikasi sebagai berikut: laras OD13, bahan dari baja dengan alur 12, sedangkan tabungnya bertipe bocap 500 cc dengan tekanan maksimal 3000 PSI. Nah, di sini 500 cc artinya kapasitas angin, sedangkan untuk 3000 PSI yaitu tekanan angin. Oke, kita misalkan di sini kita rubah saja ya. Dari kapasitas angin kita ganti dengan volume angin biar lebih mudah. Kata lain dari volume yang sering kita dengar adalah luas. Volume memiliki satuan berpangkat 3 atau biasa disebut dengan kubik. Contohnya adalah sentimeter kubik. Sedangkan luas bersatuan pangkat 2 atau persegi. Contohnya adalah sentimeter persegi. Nah, perumpamaan volume sendiri memiliki contoh, misal di sini kita punya tabung. Kemudian tabung diisi air sampai penuh. Air yang ada di tabung sebesar 500 ml atau 500 kubik cm atau 500 cm persegi. Artinya, volume tabungnya sebesar 500 cc. Sekarang kita lanjut ke PSI. PSI sendiri memiliki arti unit tekanan yang dihasilkan oleh gaya dalam satuan pound pada area berukuran 1 inci persegi. Nah, perumpamannya seperti misal kita punya tabung tertutup dan kita pompa dengan angin. Udara memiliki sifat menekan ke segala arah. Tekanan yang dihasilkan oleh udara dalam tabung tertutup kita hitung dengan satuan PSI. Ada dua istilah yang kita temukan, PSI yang digunakan oleh Amerika dan bar yang digunakan oleh negara-negara di Eropa. Oke, gimana lur? Sudah paham ya? Kita lanjut lagi. Misal di sini kita memiliki senapan angin dengan volume tabung 500 cc atau sama dengan 500 ml atau sama dengan 500 cm3. Di sini kita isi dengan tekanan 2500 PSI. Ilustrasi dari partikel yang ada di dalam tabung kira-kira seperti ini.
Lalu di sini kita memiliki tabung lainnya dengan volume yang sama 500 cc. Dan tabungnya kita isi dengan tekanan 1000 PSI. Maka ilustrasinya akan seperti ini. Kedua tabung sama-sama memiliki 500 cc untuk volumenya. Tapi yang membedakan adalah keduanya memiliki tekanan angin yang berbeda. Semakin tinggi tekanan angin berarti tabung memiliki lebih banyak partikel angin. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah tekanan angin berarti semakin sedikit partikel angin yang ada di dalam tabung. Nah, jadi gimana dulu bediler, sudah paham ya antara perbedaan volume angin sama tekanan angin. Nah, untuk volume angin itu sekali lagi tidak bisa berubah ya untuk volumenya kecuali dulu bediler ganti tabungnya. Misalnya ini dari 200 cc ya, bocap 200 cc ke bocap 500 cc. Nah, itu nanti volume anginnya akan berubah ya, jadi bertambah besar. Nah, untuk tekanan angin sendiri itu bisa berubah ketika kita menembak atau ketika kita isi anginnya ya. Jadi tergantung dari kita menggunakannya. Nanti akan tekanan anginnya itu akan berubah-ubah. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tekanan angin sendiri itu biasanya kalau udah di angka 1000 PSI itu kurang kuat ya untuk powernya. Jadi dulu bediler isi kembali. Nah, itu tekanan anginnya dia akan nambah kembali ya. Jadi nanti seperti itu dulu bediler. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas apa saja yang mempengaruhi senapan itu banyak atau dikit jumlah tembakannya, irit atau boros setiap tembakannya, maupun awet atau tidak anginnya. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh partikel angin yang ada di dalam senapannya. Nah, di sini misal kita memiliki dua tabung dengan kapasitas volume 500 cc dan 125 cc. Untuk tekanannya kita buat sama di 2500 PSI. Kepadatan partikel di kedua tabung memiliki kerapatan yang sama karena memiliki tekanan angin yang sama. Mari kita hitung jumlah partikel yang ada di tabung 500 cc. 500 cc dikali 2500 PSI menghasilkan 1.250.000 partikel angin. Lanjut, kita hitung jumlah partikel di tabung 125 cc. 125 cc dikali 2500 PSI menghasilkan 312.500 partikel. Di sini bisa kita lihat perbedaan yang sangat besar dari kedua tabung yang memiliki tekanan sama di 2500 PSI, yaitu tabung dengan 500 cc memiliki partikel angin lebih banyak dari tabung dengan kapasitas 125 cc. Kita lanjut dengan contoh senapan angin. Di sini kita memiliki dua senapan. Senapan A dengan tabung volume 500 cc dan senapan B dengan volume 125 cc. Senapan kita coba tes tembak dengan syarat yang sama, yaitu tekanan awal 2500 PSI dan power kita samakan dari kedua senapan ini. Nah, di sini didapatkan senapan A mengeluarkan 25 PSI sekali tembak dan senapan B mengeluarkan 100 PSI sekali tembak. Dari sini kita bisa lihat senapan B kelihatan lebih boros daripada senapan A. Padahal partikel angin yang dikeluarkan oleh kedua senapan yaitu sama besar. Di sini senapan A mengeluarkan 25 PSI dikalikan volume tabung 500 cc menghasilkan 12.500. Dan senapan B mengeluarkan 100 PSI dikalikan volume tabung 125 cc menghasilkan 12.500.
Angin yang dikeluarkan sama-sama 12.500. Pada senapan A, setelah 1 kali tembakan, angin sisa di 2475 PSI. Dan senapan B, setelah 1 kali tembakan, angin sisa di 2400 PSI. Coba kita lanjutkan menembak senapan A. Setelah 4 kali tembakan, sisa angin pada senapan A baru menyamai tekanan angin di senapan B sebesar 2400 PSI. Di sini kita bisa menghitung jumlah tembakan efektif senapan A. Angin awal 2500 PSI dikurangin angin akhir 1000 PSI. Kita dapat 1500 PSI. Karena senapan A setiap tembakan mengeluarkan 25 PSI, maka 1500 dibagi 25 menghasilkan 60 kali tembakan. Sedangkan senapan B setiap tembakan mengeluarkan 100 PSI, jadi 1500 PSI dibagi 100 menghasilkan 15 kali tembakan. Dari hasil perhitungan bisa kita simpulkan mana yang lebih irit dengan 60 kali tembakan dan 15 kali tembakan. Dan mana yang lebih irit ya, dari 25 PSI per shoot atau 100 PSI per shoot. Oke lor, jadi itu tadi ya untuk penjelasannya. Yang mempengaruhi senapan PCP irit atau tidaknya itu dipengaruhi oleh volume tabungnya. Misal di sini saya punya 2 senapan PCP ya, yang sebelah kiri yaitu 360 cc dan yang sebelah kanan saya yaitu 500 cc. Nah, apabila dulur bediler pengen punya senapan PCP yang irit dan awet jumlah tembakannya, dulur bediler bisa pakai yang tabung bocap dengan kapasitas 500 cc seperti ini ya dulur bediler. Oke loh, jadi di sini saya punya tabung dengan volume 11 liter atau 11.000 cc ya. Di sini kita akan buktikan kalau tabung dengan volume yang lebih besar bisa buat ngisi volume yang lebih kecil ya untuk tabungnya. Nah, di sini saya ada percobaan. Volume tabung 360 cc kita isikan dari tabung ini ya. Oke. Oke dulur bediler, jadi untuk senapannya sudah bisa diisi kembali dengan cara kita isikan dari tabung scuba atau volume yang lebih besar ya dulur bediler, seperti itu. Nah, buat dulur bediler yang punya senapan PCP bocap 500 cc pasti pernah ngerasain ya kalau ngisi senapan pakai pompa ini itu jauh lebih banyak dan lebih capek ya dibandingkan dengan misalnya kalau di sebelah saya di sini ada Moser OD28 ya. Jadi dikarenakan untuk volume tabung di bocap 500 cc itu lebih besar ya. Jadi untuk pengisian anginnya membutuhkan angin yang lebih banyak. Oke lor, jadi seperti itu, udah nggak bingung lagi ya dalam memilih senapan PCP dengan jumlah tembakan yang banyak. Kalau misalnya dulur bediler pengen punya senapan PCP dengan kapasitas atau volume yang lebih besar atau volume yang lebih kecil, seperti misalnya di sebelah saya ada PCP dengan bocap 500 cc Predator atau di sebelah kiri saya dengan tabung kecil ya, Moser OD28, bisa tuliskan di kolom komentar lebih suka volume yang besar atau volume yang kecil ya. Bisa tuliskan di kolom komentar pendapat dulur bediler masing-masing. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih buat dulur bediler yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Riza. Kalem Sport, BDN Stay Kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.